Untuk pembelajaran ini bisa ditata dulu mejanya, dipersiapkan ya. Ditata rapi mejanya, diluruskan. Ini yang belakang luruskan dulu, diluruskan. Jangan rapi semua dulu. Nah, silakan. Yang di bawah ada sampah, diambil dulu sampahnya. Sebelum pembelajaran ini saya absen dulu ya. Ahmad Sofi, ya. Alfa Dwi, Anissa, Akila, gak masuk kenapa ini? Izin, ya. Azam, Zahia, kalian berdiri, berdiri semua. Dia berbalik. Terima kasih sudah menyanyikan lagu nasional. Kalau gitu kita mulai pada pembelajaran ini. Silakan bukunya dikeluarkan dulu. Ya, untuk pembelajaran ya. Jadi untuk minggu yang kemarin kita sudah membahas tentang materi apa? Hak dan kewajiban. Ya. Jadi materi hak dan kewajiban. Ada yang masih ingat tentang pengertian dari hak itu apa? Ya, Ivan. Pengertian tentang hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Contohnya, hak mendapatkan, hak mengeluarkan pendapat. Ya, bagus. Jadi dalam hak itu sudah ada materi yang punya ya. Jadi yang kedua tentang kewajiban. Ada yang masih ingat tentang arti kewajiban? Ya, siapa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang atlet dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan pembayaran pajak kendaraan. Ya. Jadi sekarang kita ke materi pokok yaitu tentang norma dan undang-undang negara Republik Indonesia tahun 125. Dalam materi ini tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menghayati dan menjelaskan tentang pentingnya norma dan hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan yang kedua, peserta didik itu mampu menjelaskan tentang perumusan, pengesahan dan perubahan pada Undang-Undang 1945. Dan yang ketiga, peserta didik itu berdisiplin menjalankan hak dan kewajibannya sehari-hari. Ya. Jadi sebelum ke materi nanti ada tayangan video, ya. Jadi nanti tayangan video pembelajaran silakan ditonton, dilihat. Nanti kalian bisa menanggapi tentang video tersebut. Ya, ini penerapan pada norma agama ya. Jadi ada yang beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi setelah ini dan C, ini merupakan video pembelajaran yang pada mengenai norma dalam masyarakat. Dari penyampaian video tersebut, ada yang mau menanggapi tentang video yang sudah ditayangkan. Coba, ayo.
video pembelajaran itu ya tentang perilaku taat dan tidak taat dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi yang pertama pada norma agama, jika melanggar akan mendapatkan dosa ya. Yang kedua ada norma kesusilaan, jika melanggar akan mendapatkan sanksi berupa perasaan bersalah, penyesalan ya. Terus pada norma kesopanan ya. Jadi pada norma kesopanan jika kita melanggar akan mendapatkan sanksi, itu diwujudkan pada di tengah masyarakat. Yang terakhir itu ada norma hukum ya. Jadi pada norma hukum jika kita melanggar akan mendapat sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi jika pelanggaran hukum terbukti itu pastikan adanya pada norma dalam masyarakat. Itu norma memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Jadi ada 5. Yang pertama peranannya yaitu petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Yang kedua itu mencegah benturan kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga tentang perlindungan agama. Yang kedua yang ketiga dan yang keempat hukum ya. Jadi ada 4 norma. Nah kalian ya. Jadi dalam materi ini nanti saya akan membuat suatu kelompok ya. Nanti silakan kalian berdiskusi tentang materi norma dan undang-undang dasar 1945. Saya kasih waktu 5 menit untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Ayo membentuk kelompok. Kalian diisi dulu nama kelompoknya berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu diisi nama anggotanya ya. Diisi dengan nama lengkap. Ya, kalau sudah selesai bersama kelompok, silakan kalian amati gambar yang ada pada KPD ya. Yang nomor 1, ini gambar apa? Menyontek saat ujian ya. Yang nomor 2 ya, mengganggu orang yang sedang beribadah. Sekarang yang ketiga ya, guru masih mengajar, siswanya bermain HP ya. Yang keempat mengendarai sepeda motor dengan berboncengan 3 ya. Dari pengamatan gambar ini silahkan kalian diskusikan dalam kelompok kalian ya. Terus yang kedua itu nanti dari gambar 1, 2, 3, 4 termasuk pelanggaran ada norma apa. Silahkan kalian diisi dulu. Nah, sudah selesai yang nomor 1 ya. Sekarang yang nomor 2 sebaliknya ada gambar selanjutnya. Nomor 2, nomor 3 ya. Nanti jawabannya dari sini, dari yang kelompok saya. Sudah selesai ya? Ya. Sekarang hasil
kelompok mana yang sudah siap? Ya, kelompok 1 sudah siap. Silakan maju presentasi. Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tulis kami. Amati dan tulisan gambar nomor 1. Menyontek saat ujian. Gambar 2. Mengganggu orang yang sedang beribadah. Bapak yang lain perhatikan. Dan proses hukumnya telah ditetapkan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, dari kelompok lain ada yang mau bertanyakan? Ya, dari kelompok 2 ada yang bertanya, silakan. Apa arti penting hukum mewujudkan keadilan? Ya, Hukum dalam mewujudkan keadilan yaitu menjaga kebenaran kepada masyarakat dan sistem pemberdayaan sosial. ya itu dari kelompok 1. Ada lagi? Ya ada, ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1 dulu, kemudian. Sekian tuntutan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok mana yang sudah siap? Ya, kelompok 2 silakan maju. Kelompok lain dengar nggak suaranya? Ya, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan dari kelompok lain ada yang mau bertanya nggak? Dari kelompok mana yang mau bertanya? Ya, kelompok 2. Kelompok 2 mau bertanya. Apa norma diperlukan di masyarakat? Norma diperlukan Ya, dengar kelompok 2? Ya, sudah. Ya. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan pulang untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lagi yang sudah siap. Jadi dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dalam kelompok presentasi sudah semua ya. Bisa kita ambil kesimpulan ya dari pembelajaran hari ini ya. Jadi kesimpulannya yang pertama itu norma merupakan kaidah hidup ya, yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat dipakai sebagai panduan tatanan budaya tingkah laku. Ya. Jadi ini ada pada norma. Terus ada macam-macam norma. Ya, jadi ada 4 ya. Tadi yang pertama norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Ya, jadi ini kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini. Ya. Sekarang Pak Guru akan menyatakan tentang refleksi. Ya, pada refleksi yang pertama, apakah kalian menyukai proses belajar hari ini? Ya. Yang kedua, apakah materi yang disampaikan menjadi mudah dimengerti dengan metode pembelajaran kali ini? Ya. Kenapa? Karena metode pembelajaran ya. Yang ketiga, apa kesan kalian terhadap belajar hari ini?
berikan untuk pertemuan pada minggu depan? Pembelajaran yang menyenangkan yang membuat motivasi siswa untuk giat dalam pembelajaran. Ya, dan refleksi ya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis negara. Ya, jadi dalam pembelajaran ini nanti kalian saya suruh mengerjakan untuk soal yang isai, saya sumatis ya. Kalian kerjakan sendiri-sendiri pada lembar refleksi ya. Silakan dikerjakan pada kertas sobekan satu lembar. Yang kegiatan 2 ya. Kegiatan 2 kesimpulan dan refleksi. Kalian kita sobekan satu lembar. Dikerjakan sendiri-sendiri. Kasih nama dan kelas. Ya, dikumpulkan jadi satu gambar dalamnya. Ya, mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Waktunya sudah habis. Silakan ketua kelas pimpin doa. Kita patut siap ya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.